ثم إلى جميع علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والأولياء وجميع عباد الله الصالحين أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأهل لا إله إلا الله في هذه البلدة أجمعين أن الله الكريم يغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بهم ويعين علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ومنفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة على ما نوالها بعبد الله بن علوي الحداد والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي وجميع مشايخنا ومعلمينا وسلف الصالحين وقطب الزمان بسر النبي وعلي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبي ربي حسبي
hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia dan berkah ini dengan kita berhadir di majelis ilmu dan juga niat beriktikaf. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita, juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Juga mudah-mudahan menjadi sebab Allah turunkan untuk kita ketenangan, ketentraman, keberuntungan, keamanan, keselamatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim bid-daraini amin. Kemudian dalil yang kelima daripada sifat wujud Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa tarikh atau sejarah yang telah terjadi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Artinya demikianlah umpamanya kaum yang mendustakan, kaum yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyahnya Allah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sebab itu kisahkanlah kisah itu, mudah-mudahan mereka berpikir. Kisahkan ya Allah Ta'ala, akan dikisahkan di dalam Al-Quran, dikisahkan orang-orang di kita yang masa lalu itu. Artinya apa? Bahwasanya orang-orang masa lalu itu ada yang celaka. Mengapa celaka? Karena tidak percaya dengan Allah, karena melanggar aturan Allah, karena bermaksiat kepada Allah. Berarti menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala itu benar-benar ada. Mengapa? Karena adanya Allah, sang pemilik segala sesuatu. Maka orang yang melawannya, maka orang yang melanggar aturannya, akhirnya mendapat siksa, sanksi, hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, berapa banyak kisah orang-orang yang taat, patuh, tunduk kepada Allah, maka Allah berikan keberuntungan, Allah berikan kemuliaan. Berarti menunjukkan di situ benarnya ada Allah yang maha membalas segala amal-amal hamba-hambanya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 111. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab." Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada
Di ayat lain surah Al-Hud ayat 120 lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka bi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Artinya, setiap riwayat kami kisahkan kepadamu, kami kisahkan ya Allah Ta'ala. Setiap riwayat kami kisahkan, kami gambarkan kepadamu. Di antara pergambaran para rasul, di antara kisah-kisah para rasul, sudah ya Allah Ta'ala kami kisahkan. Tujuannya supaya kami tenteramkan hatimu dengannya. Para rasul banyak masalah, banyak tingkah macam-macamnya. Ternyata selalu dalam pertolongan Allah. Berarti menunjukkan itu adalah adanya Allah. Allahu nasiruna. Agisna ya Allah, unsurna ya Allah. Padahal kata baginda Nabi, paling berat cobaan, paling berat masalah al-anbiya, para nabi, para rasul. Tapi ternyata tidak berat bagi mereka. Mengapa? Karena mereka bersandar kepada Yang Maha Kuat, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semuanya kendali di tangannya Allah, di dalam kudrat iradatnya Allah. Allah dalamnya, Allah dalam, yang lainnya wayang terserah Allah Ta'ala. Yang asalnya diadlah, kalau dipakai pulang, dibalik-balik, karena diambung oleh Allah Ta'ala, terserah saya. Ya man maqalidul kubur kulluhu biyadi. Wahai orang yang semua segala sesuatu itu dalam kendalinya Allah, Allah dalamnya. Ternyata di dalam kisah para rasul banyak macam-macam masalah, musibah, kehidupan dan lain sebagainya. Tapi ternyata bagi mereka ringan, santai saja. Mengapa mereka bisa begitu? Karena mereka meyakini adanya Allah. Adanya Allah gampang. Apalagi Allah Ta'ala idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ini ayat terakhir surah Yasin. Itu bila ada sesuatu yang sangat mendesak, yang bahasa kita lazimi baca habis buku, ambil bilangan-bilangan ganjil, apalagi pokoknya anu dia itu naik 41 naik ke atas sampai berapa ratus. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala apabila menghendaki, kita megang, kita kadang maling-maling, jadi kita harus macam-macam dulu, yang lain harus macam-macam. Subhanalladzi, maha suci Allah, ada dari yang lainnya. Subhanalladzi yadihi, dengannya kita, ikudrat iradatnya. Subhanalladzi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadilah ada kerajaannya kita alam semesta ini. Itu pun kadang-kadang ada hari
kisah atau yang ada terjadi. Hanya Panzuru dikirakan kenapa semuanya seperti itu. Semuanya di dalam skenario-nya Allah. Allah dalamnya. Allah yang menentukan sesuatu yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, semuanya Allah. Semuanya yang kita sangat dalamnya, tasaran dalam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, di sini kita tadi disuruh fasiru bil ardi fanzuru. Telusuri, renungi sampai mendapatkan, menghasilkan keyakinan sebulan-bulannya. Maka kita lihat di kita dalam kisah-kisah sejarah, ada yang celaka, ada yang beruntung. Mengapa seperti itu? Iya tadi, Allah semuanya yang menentukannya. Allah yang memilihnya. Siapa yang Allah jadikan menjadi orang yang beruntung, siapa yang Allah jadikan orang yang celaka, itu dalam ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada di dalam kita baca, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha ma kasabat. Allah sudah nyatakan yang beruntung-beruntung karena telah mengerjakan akan perintah Allah, karena beriman kepada Allah, karena patuh dengan Allah. Laha, baginya keberuntungan, baginya kemuliaan. Allah yang memberikan. Wa 'alaiha ma iktasabat. Malapetaka kesengsaraan, malapetaka kesengsaraan, apa-apa orang yang telah dia kerjakan daripada melanggar Allah, tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah. Berarti semuanya ya kita menunjukkan adanya Allah yang maha wujud dan maha membalas. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Maka sesuailah ya kita daripada Allah nyatakan bahwasanya Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan Allah yang menciptakan amal-amal. Semuanya daripada Allah. Semuanya dari Allah. Maka disebutkanlah, siapa bahasa kita disuruh dipasiu bil ardi fanzuru. Telusuri, lihati kisah, lihati yang ada. Fanzuru, bicarakan. Sehingga apa? Coba renungi, lihati. Kira-kira aina aqamaka, di mana Allah memposisikan engkau. Kan semuanya ini Allah Ta'ala yang kita menggerakkan dalamnya. Nah, sekarang kita akan pikirkan, kita sudah melihat kisah-kisah, ada yang baik, ada yang buruk dan lain sebagainya. Itu sudah Allah yang kita maafkan. Sekarang kita kembalikan kepada kita. Aina aqamaka, di mana Allah memposisikan kita. Apakah Allah posisikan kita di mana? Orang beruntungkah, orang kadang menjadi keilmuan.
Kemudian idza syagalaka umpamanya bil Quran, apabila Allah ingin yaitu menyibukkanmu dengan Al-Quran, akhirnya kita baca Quran, baik dia kita yang hafalan ataupun langsung pakai Al-Qurannya. Fa'lam, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin yaitu pemanggilan. Tadi menyebut ini pemanggilan kenapa? Al-Quran adalah kalamullah. Kalau Allah memanggil teman awal hambaku, akhirnya digerakkanlah kita terbuka Al-Quran. Berarti apa? Lain kita baca Quran ini kehendak Allah Ta'ala mendahuluinya sebelumnya. Maka bagi orang yang arif billah, ya Allah, sebenarnya lain hamba dari kekuatan apa? Ini semata-mata taufik hidayahmu, pilihanmu, ya Allah. Idza syagalaka bi ta'ati, apabila Allah menyibukkanmu dengan ketaatan, sehingga kada peduli yang lain, pokoknya ada taat, kebaikan yang digawi. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala qarrabaka ilaihi, Allah yang menghendaki mendekatkanmu kepadanya. Kita kalau dalam Quran para kawan hamba ini akhirnya hanya di Allah kewiannya sudah terdahulu iradanya. Tidak ada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Baru kita kawal ibadah ta'at. Ternyata terdahulu iradanya Allah. Allah hendak kita itu dekat dengannya, digerakkannya, diambilnya samar apa ini, nah akhirnya tergerak. Sebaliknya umpamanya idza syagalaka bid dunya, apabila Allah menyibukkanmu dengan dunia, fa'lam, ketahuilah bernapa annahu yuridu, Allah menghendaki yaitu menjauhkanmu dari Allah, dijauhkan dari kita. Karena dunia tidak dipandang Allah, dunia dibenci Allah. Kayak menuntut ilmu, ini adalah bagian apa? Berarti kita telah didekatkan oleh Allah. Cara kalian makanya hudurul majlis, dia apa? Hadir ke majlis ilmu adalah merupakan kejutan di dunia ini. Cara kalian dihadir sini bersama manakah di warung, ketemu di jalanan. Oh alhamdulillah, Allah yang memilih berbuat ringan dari melangkah, dijuhudkan kita. Kenapa? Karena dunia adalah sesuatu yang dibenci Allah. Makanya hukum dunia rasul kulli khati'ati. Cinta kepada dunia merupakan pangkal awalnya segala kejahatan. Cinta ya udah. Nah, jauh Allah Ta'ala. Ada kawal hadir majlis, ada kawal sampai yang berjemaah, ada kawal baca Quran. Dunia idza syagala bid dunya, berarti apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala berarti apa? Telah menjauhkanmu darinya. Jadi kita pasti rukil arti di kita lihat di seluruh di mana Allah posisikan kita. Bila kita diposisikan jauh, ya Allah minta. Kenapa kita jauh? Ya syaitan kembali. Ya syaitan ikan mana? Nah, timbul. Sadar kita pasti yang terus uriku di mana posisi bukan seluruh. Nah, posisi ini bahaya. Minta kepada dalamnya Allah, ya Allah, hamba ingin berbuat taat,
Idza syagala bi uyubin nas fa'lam annahum yuridu ahanata. Apabila Allah menyibukkanmu dengan aib manusia, sibukkan kita. Kabel orang bener, kahawatan orang bener, mengisah uyubin nas, aib-aib kekurangan manusia. Ketahuilah, berarti Allah ingin menghinakanmu sebenarnya. Berapa kita menyebut aib orang? Cak mau berjikir, cak mau berdiam. Aib kita yang banyak juga menyebut aib orang. Berarti apa? Apabila kita kayak kita kawan, kita kumpul, rame, aib, kabar-kabar, macam-macam. Padahal apa? Menyampaikan itu berarti Allah ingin hinakan. Apa Allah hinakan? Kita capek-capek beribadah, berbuat baik, tapi pahalanya akan diberikan kepada orang yang kita sambat-sambat. Gara-gara nama mau si aib manusia. Lama-lama dengan Allah hinakan, kita berbeda. Jadi berikan pahalanya nanti malah untuk orang yang kita sambat-sambat aib kekurangannya. Na'udzubillah. Disinilah kita para ulama kita disuruh kita nampak lihat di mana semuanya dalangnya Allah. Apabila posisinya di sini minta kepada Allah, biar selalu diperankan menjadi orang ahli khair, selalu dipilih seperti para nabi, para rasul, para auliya. Minta, ampun diminta, misalnya dikasih. Amun menghadap dipilih, salah Allah dalangnya. Tapi yang kadang-kadang kayak kita seketron tadi, kita saya penjagaan bisa berubah sekenalinya, betul-betul. Akhirnya jadi semuanya karena dia ilah. Tinggal kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Anta Rabbuna, Anta Khaliquna, Anta Nasiruna, Anta Rizq, segala-galanya Anta Allah. Disitulah ma'i wal gairullah, ya Allah, jangan ada di hati ini selain Engkau, ya Allah. Bila selain Allah, wa'alaiya makasabat. Tapi kalau pasti keberuntungan. Nah inilah yang kenapa dalil tentang yaitu sirah menunjukkan apa? Yaitu sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah berikutnya yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya. Bagaimana kita praktek teorinya supaya kalau mengagungkan Allah, supaya Allah mentauhidkan Allah dengan yaitu jalan-jalan, terutama yang kita contoh adalah jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang termulia dan yang termuda dan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menempatkan kita di tempat yang mulia dan senantiasa kita terpilih menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihilangkan di hati kita tidak ada pandangan, hanya pandangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan min ahli la ilaha illallah, dikumpulkan dengan orang-orang ahli la ilaha illallah dunia dan akhirat. Lagi berdoa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.